Tindakanmu ini sudah kelewatan, Ketua Dewan. Apakah kau tidak menyadari akibat dari perbuatanmu ini? Seakan tidak peduli, Jo Hyung Mo menembak paha Mak Bucong yang satunya lagi. Lalu Jo Hyung Mo berbicara kepada letnan bawahan sang komandan. Aku akan memberikan kesempatan ini kepadamu, Letnan Oh Pil. Apakah kau juga akan bertindak bodoh seperti komandanmu itu? Atau kau ingin mendengarkan perintahku dan mendapatkan posisi yang lebih tinggi seperti jenderal? Dia berkata sambil mengacungkan pistol kepada letnan. Tentu saja, Letnan Oh Pil menjadi ketakutan. Menjadi jenderal? Prajurit manapun akan bermimpi untuk memakai lencana jenderal. Lalu tatapan mata Letnan Oh Pil menatap senapan mesin yang ada di tank, lalu beralih ke senapan mesin yang berada pada jet tempur yang sedang ditujukan kepada mereka. Lalu tatapan matanya beralih lagi ke Komandan Mak Wuchong yang sedang kesakitan. Dia tidak dapat memilih. Jika dia menolak, maka itu berarti adalah kematian baginya. Bagaimana, Letnan? Jika kau menerima tawaranku, maka tembaklah kepala komandanmu dengan tanganmu sendiri. Itu akan membuktikan bahwa kita berada di kapal yang sama. Jo Hyung Mo mengatakan itu dengan santai. Bagi letnan, kata-kata yang diucapkannya layaknya bisikan setan. Hal ini berlaku bagi kalian semua. Jika kalian semua dapat menyelesaikan tugas ini, maka aku akan juga memberikan kalian semua promosi jabatan. Karena kata-kata Jo Hyung Mo itu, mereka yang tadinya sudah siap untuk bertarung menurunkan senjata mereka. Hal itu membuat Jo Hyung Mo tersenyum. Lalu Komandan Mak berteriak pada Letnan Oh Pil. Hei, apa yang kalian semua lakukan? Jika kalian menyerah pada pihak yang salah dan menembak warga sipil yang tidak bersalah, maka akan... Sebelum komandan menyelesaikan kata-katanya, Letnan Oh Pil mengarahkan senjatanya ke arah komandan dan berbicara kepada komandannya. Dalam situasi antara hidup dan mati, apakah menurut komandan hidup warga sipil lebih penting daripada sekutu kita? Tolong, jangan salahkan saya, Pak Komandan, karena saya tidak bisa mengorbankan 300 sekutu hanya untuk 20 orang warga sipil. Tapi Letnan, Garda Nasional diciptakan untuk melindungi warga sipil. Itu hanya klise, Komandan. Bagiku, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya ingin melindungi sekutuku. Setelah mengatakan itu, dia menarik pelatuk pistolnya. Tapi fenomena yang mengejutkan terjadi. Peluru yang telah keluar dari pistol berhenti di udara dan hanya terus berputar. Peluru itu berhenti di udara tepat di depan kepala komandan. Apa yang terjadi? Saat itu Letnan Oh Pil benar-benar terkejut. Begitu pula dengan Komandan Mak. Lalu terdengar seseorang berbicara. Aku sangat menyukai dan menghargai keteguhanmu. Jangan pernah menyerah pada imanmu. Lalu tiba-tiba ada seseorang muncul di sebelahnya. Yang mulia. Melihat kemunculan orang itu, Heobong berteriak dengan wajah cerah. Ya, orang itu adalah Chun Yeun. Siapa kau?
Dengan panik, Letnan Ohpil langsung mengarahkan senjatanya kepada Chun Ye-won. Tapi dalam sekejap, Chun Ye-won hanya menjentikkan jarinya. Peluru yang melayang di udara langsung melesat ke arah dahi Letnan Ohpil. Melihat Letnan Ohpil tewas seketika, yang lainnya langsung mengarahkan senjata mereka ke arah Chun Ye-won. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menarik pelatuk senjata mereka. Apa yang kalian tunggu? Cepat, tembak dia! Cho Hyung-mo langsung berteriak pada mereka memberikan perintah. Tapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk menembak, mereka tidak bisa menarik pelatuk senjata mereka. Mengapa aku tidak bisa menembaknya? Aku tidak bisa menembaknya, Tuan. Apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lalu saat itu Chun Ye-won mengacungkan jarinya ke arah 3 orang prajurit. Dan tiba-tiba leher mereka bertiga patah. Mereka bertiga mati seketika. Kematian mereka terjadi dalam sekejap. Itu sangat menakutkan bagi mereka yang menyaksikannya. Apa-apaan itu? Cho Hyung-mo ketakutan dan mencoba menjauh dari Chun Ye-won. Para pengawal yang melindunginya langsung maju ke depan untuk melindungi dari Chun Ye-won dengan menggunakan kemampuan mereka. Tapi Chun Ye-won hanya melambaikan tangannya dan pinggang mereka tiba-tiba tertekuk ke belakang dan patah. Pinggang dan tulang punggung mereka tertekuk ke belakang. Jadi tidak mungkin mereka dapat bertahan hidup. Mereka berjuang dengan gemetar menahan sakit sebelum kematian mereka. Hal itu membuat Cho Hyung-mo semakin ketakutan ketika dia mencoba melarikan diri. Dalam sekejap, tiba-tiba Chun Ye-won sudah ada di hadapannya. Mau kemana? Cho Hyung-mo benar-benar ketakutan sampai dia jatuh terduduk. Lalu Cho Hyung-mo berteriak ke arah pasukan Garda Nasional. Mengapa kalian semua hanya diam? Cepat, tembak dia! Sekitar 300 prajurit infanteri yang bahkan tidak yakin perintah siapa yang harus mereka ikuti lagi, mengarahkan senjata mereka kepada Chun Ye-won. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah di belakang Chun Ye-won ada para warga sipil yang selamat. Jika 300 orang itu menembak, tentu saja peluru akan juga mengenai para warga sipil. Melihat ada ratusan senjata mengarah ke mereka, para warga sipil itu panik dan berjongkok. Mereka berteriak ketakutan. Tapi pada saat itu, tiba-tiba dinding yang terbuat dari api besar muncul di depan pasukan infanteri. Itu adalah perbuatan Heobong. Karena bahkan sebelum Chun Ye-won muncul, dia sudah bersiap untuk melawan mereka semua. Siapa yang berani melawan tuanku? Pasukan infanteri yang ingin menembak terhalang oleh dinding api milik Heobong. Menyerang tuanku adalah sebuah dosa. Kematian adalah bayarannya. Panas, selamatkan aku, tolong aku. Saat Heobong mengulurkan tangannya, dinding api yang dibuatnya membungkus seluruh pasukan infanteri. Para pasukan infanteri yang hanyalah manusia biasa
tidak mungkin dapat menghentikan kobaran api. Dalam sekejap, seluruh tempat itu berubah menjadi lautan api. Mereka berteriak-teriak kesakitan, seolah-olah mereka sedang berada di neraka. Tidak mungkin. Apa-apaan ini? Cho Young-mo tidak percaya dengan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Hanya dengan 2 orang mampu memusnahkan seluruh pasukan yang dia miliki. Aku harus lari dari sini. Cho Young-mo yang sedang tersungkur bangun terhuyung-huyung mencoba pergi dari sana. Apa ini? Apa ini? Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa saat dia ingin mencoba kabur, tubuhnya tiba-tiba melayang di udara. Jun Yeon mengangkat tubuhnya dengan tenaga dalamnya. Ketika Jun Yeon mendekatinya, ketakutan menyelimuti Cho Young-mo. Aku adalah anggota Dewan Keamanan Dalam Negeri yang berada di bawah anggota Dewan. Jika Anda menginginkan sesuatu, aku dapat memberikan kepada Anda. Apa yang Anda inginkan? Uang ataukah kekuasaan atau apapun, aku mampu berikan. Rupanya benar kata pepatah, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Ayah dan anak kelakuannya sama saja. Merasa bahwa Jun Yeon tidak terhasut oleh tawarannya, Cho Young-mo berteriak lagi. Hei, aku adalah anggota Dewan Pemerintah. Jika kau membunuhku, maka kau akan... Aku tak peduli. Jari-jari tangan kanan Jun Yeon menancap di leher Cho Young-mo. Lalu cahaya berwarna biru mengalir dari pelindung pergelangan tangan berwarna hitam di tangan kanan Jun Yeon. Cahaya-cahaya itu masuk ke dalam lubang di leher Cho Young-mo dan nyawanya tersedot keluar. Intisari kehidupannya diserap. Dalam sekejap, warna kulitnya menjadi pucat. Jika sudah seperti ini, Jun Yeon tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Arwahnya akan muncul dari mayatnya. Ini kesempatanku untuk menguji apakah aku bisa mengagalkan terjadinya pentong. Saat asap muncul dari mayat yang akan membentuk pentong, Jun Yeon mengulurkan tangannya ke arah mayat itu. Gelang logam hitam di tangan kanannya bergetar, dan asap-asap itu berhamburan sebelum pentong terbentuk. Benar dugaanku, pembentukan pentong dapat digagalkan. Lalu setelah itu Jun Yeon mendekati Komandan Mak yang sedang tersungkur di tanah karena kedua pahanya tertembak. Dengan peluru yang bersarang di kedua pahanya, dia kesakitan, wajahnya pucat karena pendarahan. Sangat jelas terlihat dalam ekspresi wajahnya. Rasa sakitnya pasti tak tertahankan. Tapi mungkin karena dia seorang komandan, dia harus mampu menahannya. Lalu dengan wajah pucat, Komandan Mak bertanya pada Jun Yeon, apakah kau akan membunuhku juga? Tapi Jun Yeon tersenyum mendengar kata-katanya itu. Tidak, aku menyukai kepribadianmu. Lalu Jun Yeon mengulurkan tangan ke daerah yang terluka. Dua butir peluru yang bersarang di dalam paha Komandan Mak ditarik keluar. Lalu
Chun Yeon menyegel titik darah pada paha Komandan Mak dan pendarahan pun berhenti. Api memancar dari telapak tangan Chun Yeon di sekitar luka. Karena rasa sakit yang teramat sangat, Mak Wichong mengerang. Tenanglah, hari ini bukan hari kematianmu. Dengan gemetar, Mak Wichong melihat luka-luka di pahanya. Ini menakjubkan. Dalam sekejap, peluru ditarik keluar dan luka-lukanya kini telah tertutup rapat. Tapi ini hanya tindakan sementara. Walaupun begitu, sebagai seorang prajurit, dia juga tahu luka akibat tembakan peluru harus diberikan perawatan medis. Mengapa Anda menyelamatkanku? Aku hanya merasa sia-sia jika orang seperti dirimu mati di sini. Komandan Mak sungguh beruntung. Jika dia tidak percaya pada imannya, dia akan mati seperti yang lainnya. Pendekar, tapi mengapa Anda percaya padaku? Bagaimana jika setelah aku keluar dari sini dan aku mengatakan hal ini kepada semuanya? Bagaimana jika aku melaporkan bahwa Anda yang membunuh mereka semua? Jika kau melakukan itu tetap menjadi kesalahanku, karena aku telah salah faham terhadapmu. Mendengar jawaban itu, mata Mak Wichong berkobar. Dia mengalami perubahan emosional dalam situasi yang paling aneh saat ini. Hari ini dia bertemu dengan orang asing yang tidak dia kenal, tetapi orang ini menyenangkan hatinya. Lalu Mak Wichong menyatukan kedua tangannya dan membungkuk pada Chun Yeon. Aku dengar bahwa para pendekar murim mengungkapkan rasa terima kasihnya seperti ini. Sebenarnya dia ingin berdiri dan berterima kasih padanya secara resmi, tetapi kedua kakinya terluka dan dia tidak bisa mengambil resiko untuk bangun. Kau tidak perlu melakukan seperti itu. Tidak usah terlalu formal. Aku hanya melakukannya karena iseng. Setelah mengatakan itu, Chun Yeon berbalik badan dan mencoba melangkah pergi dari Mak Wichong. Merasa bahwa ungkapan terima kasihnya diabaikan, Mak Wichong panik. Dia langsung berkata lagi pada Chun Yeon, "Tuan pendekar, aku ingin membalas budi Anda. Tolong beritahu aku bagaimana cara membantu Anda. Dengan cara apapun yang aku bisa, akan aku lakukan." Terkejut mendengar Mak Wichong mengatakan hal itu, Chun Yeon berbalik menoleh ke arahnya lagi. Ekspresi wajah Mak Wichong terlihat sangat tulus. Jadi, seperti ini, Komandan Garda Keamanan Nasional. Chun Yeon tampak serius menatap Mak Wichong dan sepertinya dia memikirkan sesuatu. Jika dia seorang komandan, maka dia akan menjadi orang di barisan terdepan untuk menjadi mayor. Selain itu, dengan pencapaiannya saat ini menutup portal gate peringkat S, orang ini akan menjadi lebih terkenal. Dia cukup layak. Sebenarnya Chun Yeon sama sekali tidak tertarik pada pemerintahan, tapi setelah dia melihat orang ini, dia berubah pikiran. Dalam pemikiran Chun Yeon, orang ini tampak berguna. Nano, apakah yang aku minta sudah selesai? Sudah, Tuan. Fungsi yang Anda minta sudah dimodifikasi. Lalu, Chun Yeon mendekati Mak Wichong lagi. Tunjukkan tanganmu padaku. Tangan? Atas permintaan Chun Yeon yang tak terduga itu, dia mengulurkan tangannya ke arah Chun Yeon. Lalu Chun Yeon meningkatkan energinya
dan melukai telapak tangannya. Mak Ucong mengerutkan kening karena rasa sakit yang menyengat. Chun Yun lalu meletakkan jarinya di telapak tangan dan mengangkatnya. Bagus, sudah selesai. Mak Ucong benar-benar tidak mengerti apa yang Chun Yun lakukan. Namun Chun Yun mampu berbicara di dalam benaknya. Mengapa kau diam saja? Bisakah kau mendengarku? Mak Ucong benar-benar terkejut. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Ini pertama kali dia alami. Jelas sekali terlihat bahwa Chun Yun tidak membuka mulutnya, tapi dia bisa mendengar Chun Yun berbicara padanya. Dengarkan aku. Jika kau ingin berbicara denganku, berpikirlah dengan kuat. Lalu, katakan apa yang ingin kau katakan dalam benakmu. Mak Ucong tidak yakin apakah itu mungkin bisa terjadi, tetapi dia ingin mencobanya. Dan ketika dia berpikir ingin berbicara, dia merasakan ada sesuatu yang aneh menggelitik kepalanya. Tuan Pendekar, bisakah Anda mendengarku? Apakah Anda mendengarku? Tuan, bisakah Anda mendengarkanku? Iya, aku dapat mendengarmu. Mak Ucong tersentak kaget. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Tentang itu, kau tidak perlu tahu.